malam ini kita akan berbagi dan berdiskusi, tanya jawab tentang berbagai potensi antioksidan terutama serta manfaat kesehatannya dari berbagai antioksidan yang saat ini tuh banyak sekali digunakan di masyarakat, baik diresepkan oleh para dokter maupun dikonsumsi atau dibeli sendiri oleh orang-orang yang memang peduli sama kesehatan. Salah satu yang tadi Pak Leo bilang tuh yang lagi istilahnya eh, ramai diperbincangkan tuh yang glutathione sama astaxanthin. Kalau vitamin C dan vitamin E memang dari dulu udah klasiknya ya, antioksidan yang sangat sering digunakan oleh banyak masyarakat di dunia kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik ya. Nah, jadi sebagai pengantar sedikit, jadi kita semua yang hadir di sini, apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, berapapun usianya, itu semua ingin sehat dan nggak cuma sekarang sehatnya, tapi tetap sehat sampai sepanjang usia kita. Nah, ini hal yang sangat sulit sebenarnya kalau dari segi statistik kita lihat, karena kebanyakan orang di dunia ini, termasuk di Indonesia, angka kematiannya itu ada di sini itu 93% itu sebelum meninggalnya itu sakit dulu, dan sakitnya nggak cuma sakit yang ringan tapi sakit-sakit yang berat. Jadi untuk mencapai kalau pengen sehat sekarang sih nggak terlalu masalah ya, tapi kalau pengen dalam jangka panjang terus sampai usia lanjut tetap sehat itu yang agak susah, karena dari statistiknya itu cuman 93% orang tuh meninggalnya gara-gara penyakit ya, dan cuma 7% yang meninggal karena kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Dan ini penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang penyebab kematian itu dari mulai penyakit stroke dan penyakit jantung ya, kemudian penyakit kanker, penyakit paru-paru gara-gara rokok misalnya yang paling sering itu diabetes, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, ini berbagai faktor risiko penyakit berat yang harus dihindari kalau kita pengen tetap sehat dalam jangka panjang. Ini susah sekali. Orang tuh sekarang mungkin umur segini gulanya bagus, tapi 5 tahun kemudian gulanya naik, tensinya naik, kolesterolnya sering naik turun, berat badannya susah diturunkan. Kemudian juga dari faktor kebiasaan ini ada yang sebenarnya berhubungan dengan disiplin kita agar rajin olahraga dan juga tidak merokok dan menghindari berbagai radikal bebas ya. Jadi rokok itu salah satu radikal bebas juga. Dalam hubungannya dengan antioksidan, antioksidan itu erat sekali hubungannya sama yang namanya radikal bebas ya. Jadi ada yang namanya salah satu peneliti tentang antioksidan yang paling terkenal, bapak antioksidan disebutnya Dr. Lester Packer ya di Amerika kalau nggak salah itu para ilmu dia bilang bahwa para ilmuwan saat ini tuh yakin bahwa radikal bebas tuh berperan pada hampir semua jenis penyakit ya. Nah, jadi radikal bebas itu kalau kita cari di internet, di PubMed namanya tuh yang itu tuh istilahnya kayak kitab sucinya para dokter, para tenaga kesehatan. Kalau mau nyari apa aja tentang aspek-aspek kesehatan itu kita lihatnya di PubMed. Nah, ini banyak sekali penelitian jurnal-jurnal tentang peran dari radikal bebas dalam berbagai penyakit. Nah, masalahnya radikal bebas itu kenapa bisa menyebabkan banyak sekali penyakit? Karena kita tuh terpapar sama radikal bebas ini tuh seumur hidup ya, setiap hari dan sepanjang hari. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, tiap hari dari Senin sampai Minggu, dari Januari sampai Desember, dan sepanjang usia kita dari kita anak kecil sampai punya anak kecil lagi, punya cucu lagi tuh terus kita terpapar sama yang namanya radikal bebas. Salah satu radikal bebas yang terkenal itu dari asap rokok, dari rokoknya sendiri, dari asap kendaraan bermotor, dari radiasi ultraviolet, sinar matahari yang lapisan ozonnya udah rusak, radiasi dari handphone, dari komputer, televisi, kemudian juga dari pestisida, dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang terpapar dengan pestisida, ya banyak sekali hal-hal yang kita tidak sadari terpapar dari pengawet, dari makanan dan sebagainya. Nah, ini si radikal bebas itu bisa menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak, jantung, ginjal, kulit, sendi, sistem imun, dari mulai kanker, autoimun sampai kanker ya, kemudian juga penyakit paru, mata dan sebagainya gitu, dari pembuluh darah dan sebagainya. Nah, dalam hubungannya dengan radikal bebas ini ada yang namanya antioksidan. Jadi antioksidan itu senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas tadi, ya. Jadi si radikal bebas ini tuh bisa dinetralisir dengan berbagai antioksidan, ya. Nah, antioksidan ini makanya penting sekali kalau kita terpapar sama radikal bebas setiap hari, sepanjang hari seumur hidup, berarti kita harus mengkonsumsi antioksidan ini tuh setiap hari, sepanjang hari, kalau bisa terus seumur hidup, seluruh keluarga gitu.
ya. Nah, antioksidan itu sebelum ada zaman sekarang apa namanya produksi antioksidan dalam bentuk tablet, kapsul dan sebagainya, ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita tuh mendapat antioksidan itu dari sayur-sayuran, dari buah-buahan terutama ya. Jadi makan sayur, makan buah-buahan. Masalahnya sekarang buah dan sayur-sayurnya juga banyak yang sudah mengandung antioksidan, dalam artian tuh pada saat prosesnya kena pestisida, kemudian nanti pakai kalau apa namanya prosesnya juga nggak sehat dan sebagainya gitu. Nah, ada yang namanya salah satu penemuan dari hidrogen ini diawali dari tahun 1966 ketika sekelompok peneliti dari Jepang tuh berhasil menemukan mesin yang bisa mengubah air yang biasa kita minum jadi mengandung molekul hidrogen. Jadi air itu kan sebenarnya mengandung apa namanya senyawanya namanya H2O ya, molekul H2O. Di situ tuh ada atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, ini nanti dengan alat yang pertama kali ditemukan tahun 66 tadi itu alatnya itu bisa mengubah molekul H2O tadi itu jadi mengandung molekul hidrogen juga gitu. Jadi si hidrogennya dalam bentuk gas terlarut dalam airnya sendiri. Itu tuh disetujui penggunaannya oleh Departemen Kesehatan Jepang tahun 1966. Kemudian karena banyak sekali manfaat yang diperoleh selama 10 tahun, 12 tahun penggunaannya tuh tahun 78 Departemen Kesehatan Korea Selatan juga mengizinkan penggunaan alat yang bisa merubah air yang biasa kita minum jadi air kaya hidrogen. Dan kemudian si mesin ini tuh masuk ke Amerika tahun 2003, masuk jurnal American Family Physician tahun 2011 tentang manfaat air yang sifatnya mengandung molekul hidrogen ini gitu. Dan yang luar biasanya tuh adalah si penggunaan air hidrogen itu dari tahun 66 ya sampai tahun 2024, berarti udah hampir 60 tahun gitu. Itu tuh terbukti oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea sampai saat ini tuh tidak mengandung tidak ada efek samping yang berbahaya bagi penggunanya, dari mulai anak-anak, dari mulai bayi sampai orang lansia yang mengkonsumsi air ini itu puluhan tahun. Jadi keamanannya itu bukan dipastikan sama segelintir ilmuwan atau dokter aja, tapi oleh Departemen Kesehatan Jepang dan Departemen Kesehatan Korea dari tahun 66 sampai tahun 2024 ini ya. Jadi selain keamanannya yang sangat aman gitu ya, sangat dikonsumsi jangka panjang mau dalam jumlah yang banyak setiap hari pun, dan terbukti banyak sekali manfaatnya ternyata pada banyak sekali penyakit. Awal-awal tuh tahun 66 tuh manfaatnya tuh baru pada penyakit mah, penyakit diare, pada penyakit-penyakit gula gula darah dan sebagainya gitu, tapi tambah banyak dari tahun ke tahun, penelitiannya semakin banyak. Sekarang tuh ada lebih dari 170 penyakit yang memiliki manfaat baik untuk pengobatan maupun pencegahannya dengan menggunakan molekul apa namanya molekul hidrogen yang diproduksi sejak tahun 1966 ini. Nah, dalam hubungannya dengan berbagai manfaat tadi kesehatan tadi itu, salah satu penelitian yang paling banyak tentang molekul hidrogen adalah tentang manfaatnya sebagai antioksidan. Jadi kalau di dunia kedokteran tuh kita berbicara sesuatu tuh harus ada dasarnya. Nah, ini penelitian dasarnya itu yang paling kuat itu adalah penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli yang independen, yang tidak istilahnya bebas dari kepentingan, dari konflik kepentingan. Mereka tuh bikin penelitian benar-benar untuk mencari manfaat buat kesehatan manusia gitu. Nah, ini penelitiannya tuh secara umum antioksidan tuh banyak sekali penelitiannya, bisa dicari di salah satu situs yang mengumpulkan berbagai penelitian tentang molekul hidrogen, namanya Molecular Hydrogen Foundation. Tinggal dicari aja di internet ya. Ini penelitiannya banyak sekali. Ini judul-judul penelitiannya, kalau kita klik itu nanti masuk langsung ke penelitiannya, kita bisa pelajari. Kemudian ada khusus manfaat antioksidannya untuk diabetes ya, untuk sindroma metabolik tuh dari mulai kegemukan, kolesterol yang tinggi, terus juga pradiabetes gitu ya, kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi, HDL yang rendah ya, kolesterol yang rendah. Kemudian dan antioksidan di bidang penyakit mata dan penyakit telinga, hidung dan tenggorokan. Kemudian yang banyak sekali itu antioksidan di bidang neurologi untuk otak dan saraf, terutama untuk yang bisa masuk menembus blood brain barrier ya, karena molekulnya yang sangat kecil. Kemudian juga ada berbagai penelitian manfaat hidrogen untuk di bidang paru-paru, penyakit rematik dan berbagai penyakit lain. Kemudian juga banyak sekali penelitiannya tentang antioksidan ya. Nah, jadi sekali lagi yang
ingin ditekankan di sini tuh bahwa si hidrogen itu bukan jenis pengobatan kayak pengobatan alternatif atau pengobatan herbal gitu atau pengobatan tradisional, tapi benar-benar pengobatan modern yang telah ditunjang oleh ratusan bahkan lebih dari 1.000 penelitian. Ya sampai saat ini tuh banyak sekali penelitian ya, tentang manfaat serta keamanan dari molekul hidrogen. Di Indonesia sendiri memang di Jepang tuh tahun 66 baru udah mulai digunakan di masyarakat Jepang. Di Indonesia sendiri tuh sebenarnya baru dikenal di dunia kedokteran tuh dari tahun sekitar 2014-an, kemudian dari tahun 2019 juga pernah saya diminta untuk sama kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia membahas tentang manfaat dan dasar ilmiah dari air kayak hidrogen. Kemudian kalau kita cari di internet tuh di YouTube itu banyak sekali eh, pakar-pakar kesehatan yang berbicara tentang manfaat air hidrogen ini, molekul hidrogen ini. Salah satunya misalnya Dr. Gard Nicholson, salah satu calon penerima hadiah Nobel ya tentang manfaat dan keamanan dari molekul hidrogen. Nah, salah satu manfaat yang kita akan bahas saat ini tuh manfaat sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu sebenarnya bisa kita peroleh dari nggak cuma dari hidrogen, dari banyak sekali ya, dari mulai suplemen antioksidan, salah satunya tadi glutathione, astaxanthin, vitamin C, vitamin E, coenzim Q10 gitu ya. Terus kita bisa dapat dari multivitamin dan mineral ya, kayak multivitamin, suplemen multivitamin atau yang alaminya dari buah dan sayur-sayuran yang bebas, kalau bisa bebas dari radikal bebas seperti pestisida gitu. Jadi buah yang organik yang benar-benar diproduksinya tidak dengan pestisida gitu ya. Kemudian dari bahan-bahan alami juga misalnya madu, kurma dan beberapa makanan tertentu itu memang mengandung banyak kaya akan antioksidan. Jadi untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh tuh dengan cara yang alami itu bisa dengan menjalankan puasa intermittent dan rajin berolahraga, berolahraga secara teratur, aerobik, anaerobik maupun weight lifting itu bisa meningkatkan kadar antioksidan alami di dalam tubuh kita ya. Nah, ini jadi kalau mau antioksidan tuh banyak sekali dari mulai vitamin C, vitamin E, astaxanthin, glutathione, kemudian coenzim Q10 ini banyak sekali antioksidan yang dikenal di masyarakat. Nah, kita akan bahas sekarang perbandingannya dengan hidrogen. Apa sih bedanya antioksidan-antioksidan yang tadi disebutkan banyak sekali di masyarakat ini dengan perbandingannya dengan hidrogen, mana yang kelebihannya, mana kekurangannya masing-masing dan kita bisa nanti menentukan kira-kira yang mana yang bisa kita konsumsi dalam jangka panjang, nggak cuma buat kita, tapi buat seluruh keluarga. Nah, ada satu penelitian mengenai kelebihan daripada molekul hidrogen sebagai antioksidan yang baru, karena baru ditemukan sebenarnya belakangan gitu ya, tahun 2000-an. Kemudian ada berbagai manfaat dari atau keunggulan dari hidrogen sebagai antioksidan untuk digunakan di dunia medis. Ini tahun penelitiannya tahun 2015 ya. Jadi tinjauan dan berbagai keunggulan hidrogen untuk aplikasi medis. Ini apa aja sih sebenarnya keunggulan dari hidrogen sambil kita bandingkan dengan antioksidan yang sudah lama dikenal di masyarakat. Jadi salah satu yang dikhawatirkan oleh para ahli kesehatan tuh kalau kita minum antioksidan sekali-sekali gitu ya, salah satunya kan untuk mencegah penyakit kanker ya. Antioksidan itu mencegah radikal bebas. Radikal bebas itu menyebabkan penyakit yang salah satu yang paling ditakutinya itu kanker. Ternyata banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa kok antioksidan yang tadinya kita pakai tujuannya untuk mencegah kanker, kok malah membuat kanker bertambah parah gitu. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa malah bisa mendorong penyebaran kanker ke tempat yang lain ya. Nah, salah satu dalam hal ini tuh kelebihan dari molekul hidrogen tuh sifatnya yang hiporeaktif. Hiporeaktif itu artinya tidak mempengaruhi parameter fisiologis dan tidak direspon sama tubuh tuh secara berlebihan. Ada beberapa molekul yang kalau masuk ke dalam tubuh, tubuh tuh bereaksi dengan berlebihan, tapi karena si molekul hidrogen ini sangat hiporeaktif, artinya dia tidak mengganggu suhu tubuh, tekanan darah, tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah atau peningkatan suhu, peningkatan parameter fisiologis lain lah, sistem pertahanan tubuh, sel darah putih dan sebagainya. Itu tuh menyebabkan si molekul hidrogen ini sangat aman untuk digunakan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ya, jadi orang-orang tuh jarang sekali yang ditemui laporkan alergi sama yang namanya hidrogen atau begitu minum langsung ada efek samping dan sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara tentang antioksidan itu kita kan nggak cuma konsumsi dalam 1-2 hari, tapi kita pengen konsumsi dalam jangka panjang. Karena kan tadi antioksidan itu fungsinya menetralisir radikal bebas, sementara radikal bebas
terpapar kita dan keluarga kita tuh dari sepanjang hari, setiap hari, sepanjang hari, dan seumur hidup gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahaya dari efek samping kalau kita mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang terlalu banyak atau terlalu lama ya. Misalnya vitamin C. Vitamin C itu bisa dikatakan menyebabkan gangguan saluran cerna ya, dari mulai nyeri ulu hati, perih. Makanya orang yang sakit mah kan jangan minum vitamin C dosis tinggi misalnya. Atau misalnya jadi mencret kalau terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Kemudian juga bisa dikatakan vitamin C itu bisa menyebabkan kalau dalam waktu yang lama menyebabkan kelebihan zat besi karena dia meningkatkan penyerapan besi di usus. Kemudian juga kalau dosisnya terlalu tinggi, terlalu lama bisa malah untuk orang-orang tertentu tuh bisa meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal ya. Jadi ada banyak penelitian tentang kalau kita minum vitamin C dalam waktu yang lama, terlalu banyak banyak efek sampingnya. Kemudian vitamin E itu salah satu efek samping yang ditakutkan tuh kalau dalam waktu lama dan dalam jangka waktu jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan gangguan perdarahan, bahkan sampai bisa perdarahan yang mengancam jiwa gitu. Walaupun jarang, tapi kasus ini tuh ditemukan dan dilaporkan oleh para peneliti di berbagai penelitian. Kemudian juga ada suplementasi vitamin E juga bisa ternyata ada penelitian yang meningkatkan risiko berkembangnya kanker prostat pada populasi laki-laki yang mengkonsumsi vitamin E dalam waktu yang lama. Kemudian glutathione itu banyak sekali manfaatnya ya, senyawa yang antioksidan yang bisa membantu menyerap dan memecah makanan, karbohidrat, lemak, protein, kemudian juga meningkatkan sistem imun, kemudian mencegah radikal bebas ya antioksidannya. Tapi juga dan apa namanya potensi antioksidannya sangat besar dibandingkan vitamin C, vitamin E, vitamin A itu bisa sampai berkali-kali lipat dibandingkan vitamin yang lain. Tapi ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa pertama dia tidak boleh, sebaiknya tidak dikonsumsi pada ibu hamil, kemudian bisa meningkatkan risiko perdarahan dan gangguan pembekuan darah, kemudian juga bisa menurunkan kadar gula darah sampai terjadi hipoglikemi, kemudian juga bisa kalau pasien-pasien yang mendapatkan terapi imunosupresif seperti pasien kanker, pasien autoimun misalnya atau pasien transplantasi itu tuh bisa mengganggu efek terapi imunosupresifnya. Kemudian juga banyak interaksinya dengan berbagai obat-obatan yang kalau misalnya ada yang minum obat dalam waktu yang lama, misalnya penyakit jantung, penyakit paru, penyakit gula, itu harus konsultasi ke dokternya untuk apakah si astaxanthin ini punya efek samping yang sebaiknya dihindari pada pasien-pasien tertentu. Kemudian glutathione misalnya, glutathione itu banyak juga manfaatnya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga membantu peradangan dan sebagainya. Jadi tetapi yang salah satu yang kekurangan itu dia tidak bisa dikonsumsi, tidak efektif kalau dikonsumsi lewat saluran cerna. Jadi harusnya pakai salep atau pakai suntikan gitu ya. Jadi kalau yang glutathione yang diminum orang nanti ada yang dijual di toko-toko online gitu ya. Itu tuh hasilnya nggak minimal karena banyak yang hilang di saluran cerna gitu. Tidak diserap dalam jumlah yang signifikan kalau kita mengkonsumsinya lewat saluran cerna ya. Nah, side effect-nya juga macam-macam, bisa menyebabkan cramping, bloating, atau alergi, jadi begah, kembung gitu ya. Kemudian merah-merah di kulit ada beberapa orang, kemudian juga gangguan pernafasan pada pasien-pasien yang punya asma gitu ya. Jadi ini beberapa penelitian yang apa namanya kekhawatiran atau yang harus diperhatikan untuk orang-orang yang akan mengkonsumsi antioksidan dalam bentuk glutathione. Nah, itu berbagai efek samping dari apa namanya antioksidan. Sementara hidrogen ini tuh dikatakan tadi sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang, kemudian juga hiporeaktif sifatnya gitu ya. Jadi dari tahun 66 jutaan orang di Jepang, di Korea yang mengkonsumsi air hidrogen ini, yang kemudian tahun akhir-akhir beberapa tahun 10 tahun terakhir itu udah ada yang inhalasi hidrogen, itu tuh tidak mengalami efek samping yang berbahaya di ACC penggunaannya dari tahun 66 sampai sekarang tuh belum pernah dicabut ACC penggunaannya oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea. Kemudian dari ukuran molekul dari antioksidan. Antioksidan itu ukuran molekulnya beda-beda. Kayak vitamin C itu ukurannya 176, vitamin E itu 431 milimol per gram itu ya istilahnya itu nanti ada ukurannya. Kemudian koenzim Q10 itu 863 ya.
Nah, sementara kalau hidrogen ini kalau kita lihat di apa namanya di tabel periodik itu dia tuh merupakan molekul yang paling kecil di ujung sebelah kiri. Ini molekul paling kecil di alam semesta. Jadi nggak ada lagi molekul yang lebih kecil daripada molekul gas hidrogen ini, ya. Nah, ukuran itu cuma dua ukuran molekulnya tuh. Bandingkan misalnya dibandingkan vitamin C yang 80 kali lebih, hampir 90 kali lebih besar, hampir 200 kali lebih kecil dari vitamin E, 400 kali lebih kecil dari koenzim Q10. Nah, ini astaxanthin itu ukurannya hampir sekitar 600-an. Jadi kurang lebih 300 kali lebih besar dibandingkan molekul hidrogen. Glutathione itu ukurannya sekitar 307 gram per mol. Jadi sekitar 150 kali lebih besar dibandingkan hidrogen. Nah, apa sih kepentingan dari besarnya ukuran besar kecilnya ukuran antioksidan ini? Ini perbandingannya, misalnya molekul hidrogen itu 2, terus glutathione 300, vitamin E 400, vitamin C 107. Jadi kecil sekali dibandingkan ukuran antioksidan yang lain. Ini tuh penting dalam kemampuannya menembus sel gitu. Jadi kalau kita minum antioksidan yang lain tuh mau masuk ke dalam selnya karena ukurannya ratusan kali, bahkan puluhan bahkan ratusan kali dibanding molekul hidrogen, kecepatan masuk ke dalam selnya itu jauh di bawah kecepatan hidrogen memasuki sel, memasuki otak. Di otak tuh ada yang namanya blood-brain barrier, batas sawar darah otak yang mencegah molekul-molekul berbahaya masuk ke dalam otak, ya. Jadi molekul antioksidan itu sangat sulit bisa masuk, yang ukurannya besar itu sangat sulit bisa masuk ke dalam otak gitu, ya, kecuali kalau dengan apa namanya konsentrasi yang sangat tinggi. Tapi kalau hidrogen tuh, karena salah satu kelebihan dari hidrogen dari jurnal yang tadi itu, dia tuh karena molekulnya sangat kecil, ya, molekul unsur paling ringan di alam semesta, molekul hidrogen itu dapat dengan mudah dan dengan segera menembus biomembran dari mulai membran sel, plasenta. Jadi kalau ibu hamil yang minum air hidrogen itu manfaatnya nggak cuma buat ibunya aja, tapi dia masuk ke dalam sel plasenta, menembus plasenta masuk ke dalam sel-sel bayinya. Jadi si janinnya juga akan mendapatkan banyak manfaat dari molekul hidrogen tadi. Sawar darah otak, testis, dan sebagainya. Kemudian bahkan nggak cuma masuk ke dalam sel, dia bisa masuk ke dalam kompartemen di dalam selnya seperti mitokondria, inti sel. Yang inti sel itu merupakan sumber target utama dari radikal bebas yang merusak DNA, ya, merusak apa namanya DNA, menyebabkan kerusakan kromosom dan sebagainya. Nah, itu tuh bisa si molekul hidrogen itu bisa masuk sampai ke inti selnya. Ini sawar darah otak yang sangat sulit ditembus oleh berbagai senyawa termasuk antioksidan yang ukurannya besar. Jadi makanya nih salah satu manfaat yang banyak sekali dari hidrogen itu pada pasien-pasien dengan gangguan saraf, dari mulai Parkinson, kemudian juga Alzheimer, kemudian pasien pasca stroke, pasien pasca stroke perdarahan, pasca stroke infak dan sebagainya. Ya, jadi bahkan bayi yang sedang dalam janin yang ada dalam kandungan juga bisa mendapat manfaat dari molekul hidrogen ini, karena si molekul hidrogen ini bisa menembus plasenta dengan mudah, ya, kalau dibandingkan dengan antioksidan lain yang sangat besar ukurannya sehingga sulit menembus plasenta. Jadi yang dapat manfaatnya juga cuman ibu hamilnya aja secara tidak langsung ke bayinya. Dan juga ada beberapa kayak glutathione sama astaxanthin itu penelitiannya belum banyak pada ibu hamil. Jadi tidak dianjurkan digunakan pada dikonsumsi oleh sebagai antioksidan pada ibu-ibu hamil karena penelitiannya belum banyak, ya. Ini dalam inti selnya yang menyebabkan kerusakan sel. Jadi ini tuh banyak sekali manfaat dari hidrogen dari ukurannya ini tuh yang tidak dimiliki oleh antioksidan yang lain, ya. Ini kerusakan-kerusakannya. Nah, terus sorry. Ini kayaknya belum di ini. Nah, kemudian dari yang luar biasa dari antioksidan hidrogen sebagai antioksidan ini tuh dia tuh dengan mudah masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel. Nah, kalau antioksidan lain tuh efeknya tuh sebenarnya lebih banyak sebagai penetralisir radikal bebas. Tapi kalau hidrogen ini tuh dia tuh bisa masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel itu ternyata dia tuh mampu membuat si selnya bekerja dengan lebih baik. Dikatakan dia tuh mampu mengatur banyak sekali ekspresi gen-gen yang dipengaruhi oleh si hidrogen ini, kemudian dari berbagai sel apa namanya
molekul-molekul di dalam sel itu tuh banyak sekali terpengaruh. Dikatakan dari penelitian tuh ada lebih dari 200 biomolekul dan 1000 ekspresi gen yang dipengaruhi oleh molekul hidrogen. Jadi si molekul hidrogen itu nggak cuma sebagai antioksidan, dia juga punya manfaat sebagai efek anti radang, anti inflamasi. Makanya banyak digunakan pada pasien-pasien dengan rematik misalnya. Kemudian anti apoptosis, menghambat bunuh diri sel atau kematian sel. Dia juga punya efek anti alergi, makanya banyak sekali manfaat penelitian pada pasien asma, pasien rinitis alergi, pasien kelainan kulit alergi dan sebagainya. Kemudian dia punya efek anti obesitas, bisa membantu menurunkan berat badan, mencegah overweight atau obesitas, dan punya efek pro-metabolik, jadi mampu meningkatkan kinerja metabolisme sel tubuh, punya efek anti diabetes, anti hipertensi dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita minum antioksidan, vitamin C, vitamin E, glutathione, astaxanthin, misalnya kita nggak mengharapkan tensi kita turun, gula darah turun, kolesterol turun, tapi karena si hidrogen ini sebagai selain sebagai antioksidan dia punya efek banyak yang lain ya, anti inflamasi, prometabolik, anti apoptosis dan sebagainya. Jadi makanya kalau kita waktu itu masuk ke situs Molecular Hydrogen Foundation yang pertama didirikan sebelum namanya diganti jadi Molecular MHF ya apa Molecular Molecular Foundation namanya nanti diganti, itu awalnya itu cuma lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit ya. Sementara kalau kita lihat penelitian itu waktu itu cuma sekitar 500-an pada 150 penyakit. Nah, ini tuh luar biasa kalau kita lihat misalnya paracetamol penelitiannya lebih banyak daripada hidrogen, bisa lebih dari 24.000 penelitian misalnya. Tapi manfaatnya tuh cuma untuk demam sama untuk nyeri si paracetamol tuh. Jadi penelitiannya sangat banyak tapi manfaatnya cuma 2. Tapi kalau hidrogen ini manfaatnya bisa sebagai antioksidan, bisa manfaat buat tulang. Penelitian juga banyak manfaat untuk otak, pada kanker, pada mata dan telinga, pada jantung, pada ginjal, pada liver, pada paru-paru, pada penyakit sindroma metabolik kayak berat badan kelebihan, kolesterol, gula, dan sebagainya. Kemudian pada nyeri, rematik, neuropathic pain, dan sebagainya, pada penyakit infeksi yang berat, pada penyakit lambung, penyakit saluran cerna. Penelitian juga banyak sekali pada kulit dan efek dari radiasi, kemudian pada tulang belakang, pada pankreas dan sebagainya. Jadi banyak sekali penelitian itu lebih dari 500 pada tahun sekitar 2000-an, kemudian bertambah sekarang jadi molekular hidrogen. Setelah jadi molekular hydrogen institute, penelitiannya tambah banyak. Yang tadinya cuma 500 penelitian, sekarang lebih dari 1000 penelitian, lebih pada 170 penyakit pada manusia ya. Jadi dan artinya penelitiannya itu tambah banyak, penyakit yang bisa dibantunya juga tambah banyak ya. Ini berdasar penyakit-penyakit yang bisa manfaat hidrogen tuh dari mulai penyakit autoimun, penyakit depresi, kanker, penyakit hepatitis, penyakit liver, dan banyak sekali daftar penyakitnya ya. Nanti makanya kalau di luar negeri sih banyak, sampai ada inhalasi hidrogen khusus, ada tablet hidrogen. Kemudian di Jepang dan di Korea itu banyak sekali salon-salon yang menawarkan kecantikan lewat hydrogen bathing dengan berbagai ini. Kemudian juga di Jepang tuh ada yang air hidrogen yang dijual dalam bentuk kemasan, harganya tuh mahal sekali, hampir 100 ribuan sampai 150.000 satu minumnya itu ya, kadarnya tuh sampai 2.600 ppb ya. Nah, dari berbagai bentuk hidrogen itu salah satu kelebihannya dia tuh banyak sekali bentuknya, bisa dalam bentuk tablet, bentuk infusan, ada bentuk inhalasi, minum. Tapi salah satu yang tidak dimiliki antioksidan lain, antioksidan itu banyaknya dalam bentuk tablet atau kapsul gitu ya, adalah dalam bentuk air. Jadi si hidrogen itu punya bentuk, salah satunya bentuk air yang tingkat kepatuhannya sangat tinggi ya, karena orang tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Orang tuh bisa hidup 3 minggu tanpa makanan, tapi dia tidak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi air itu merupakan komponen yang sangat penting yang orang tuh nggak bisa hidup tiap hari tanpa air. Jadi kalau kita bisa bikin antioksidan yang ada dalam bentuk cairan yang bisa kita minum sehari-hari, itu tuh sangat banyak akan meningkatkan kepatuhan untuk minum antioksidan itu. Ya.